saya ingin memperkenalkan tentang apa itu avionik. Mungkin di dunia umum belum banyak yang mengenal apa itu avionik, makanan apa itu avionik, ya. Sehingga di sini saya ingin memperkenalkan. Bagi masyarakat dunia penerbangan sudah tidak asing lagi apa itu avionik. Sudah kenal dengan baik apa itu avionik. Nah, untuk itu akan kami perkenalkan dari awal apa itu avionik. Jadi kalau menurut Air Force Manual ya 11 volume 3 dikatakan bahwa avionik itu berasal dari aviation dan electronics, artinya penerbangan dan elektronika, yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu the application of electronics to aviation and aeronautics. Jadi boleh dikatakan bahwa avionik itu merupakan penggunaan segala macam dari elektronika pesawat terbang. Jadi semua elektronika di pesawat terbang itu merupakan avionik, ya, yang berguna tentunya untuk menuntun pesawat, memudahkan pekerjaan kru selama penerbangan, selama mulai dari take off sampai ke landing, ya. Jadi itu fungsi dari avionik. Nah, sehingga avionik ini adalah memegang peranan yang sangat penting di dalam dunia penerbangan. Tadi dikatakan oleh moderator bahwa avionik adalah sangat penting. Karena apa? Karena suatu pesawat dikatakan pesawat itu modern apabila dilihat dari sistem avioniknya itu sendiri. Sistem avionik sendiri. Kalau avioniknya canggih dan modern, maka pesawat itu dikatakan modern. Jadi yang akan datang bahwa pesawat itu yang terbang adalah avionik. Ya, sehingga dikatakan bahwa avionik adalah sangat penting. Nah, ada beberapa fungsi avionik yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, antaranya adalah communication system, in-flight entertainment system, aircraft electricity system, airborne collision avoidance system, flight control system, flight management system, engine and flight system monitoring, navigation system yang terdiri nanti ini adalah peralatan-peralatan navigasi yang ada di kokpit pesawat terbang, terdiri dari navigation display atau ND, primary flight display atau PFD, dan juga masih ada lagi yaitu device recording, instrument system, dan lain sebagainya. Marilah kita lihat satu persatu dari fungsi avionik. Fungsi avionik yang pertama adalah communication system. Communication system terdiri dari 4 hal yang penting, yaitu air to ground communication, air to ground communication, air to air communication, ground to ground communication, dan intercommunication. Air to air adalah komunikasi dari satu pesawat ke pesawat yang lain, baik jarak dekat maupun jarak jauh, ya. Dari Jogja ke ujung pandang itu bisa menggunakan communication system ini, yaitu dengan frekuensi HF. Sedangkan jarak dekat bisa menggunakan frekuensi VHF. Begitu juga yang kedua yaitu air to ground. Nah, ini adalah yang sangat penting karena air to ground itu digunakan oleh ATC atau Air Traffic Control, di mana ATC akan mengendalikan pesawat mulai dari take off sampai dengan landing, di mana di perbatasan akan disampaikan ke ATC yang berikutnya. Nah, sehingga apabila ada pesawat kehilangan kontak, itu ATC akan ditanya pertama, di mana kehilangan, saat kapan, dan sebagainya, karena ATC akan selalu memonitor pesawat tersebut. Ya, itu adalah ATC. Di samping itu juga komunikasi sistem ini juga digunakan untuk antar ATC, ya, antar ATC dari ujung pandang ke Jogja itu adalah digunakan komunikasi sistem ini. Dan yang terakhir adalah untuk intercommunication, yaitu hubungan di dalam pesawat itu sendiri, ya, baik itu antara kru dan kru maupun dari kru ke penumpang, itu adalah communication, ya, communication. Yang berikutnya akan kami sampaikan tentang in-flight entertainment system. Apa itu entertainment system? Nah, seperti namanya, entertainment adalah hiburan, ya, adalah hiburan. Jadi suatu layanan di pesawat terbang selama penerbangan untuk passengernya tidak merasa bosan atau tidak merasakan kejenuhan selama penerbangan, sehingga disiapkan suatu peralatan-peralatan untuk menghibur para penumpang, khususnya adalah penerbangan yang jarak jauh lebih dari 3 jam, maka disiapkan, ya. Ada macam-macam entertainment, yaitu ada audio entertainment, ya, ada in-flight movie and video entertainment, ada moving map system dan in-flight game dan sebagainya. Audio entertainment Anda bisa mendengarkan musik, ya. In-flight movies bisa menonton movie
ya, yaitu movie. Di sini adalah video hiburan. Di situ banyak sekali video-video yang bisa ditonton, ya, bisa ada di tempat duduk masing-masing, bisa dilihat di depannya. Nah, moving map adalah pergerakan pesawat dari satu bandara ke bandara lain, bisa dilihat. Saya terbang menuju ke, misalnya keluar, ya, menuju ke Arab misalnya. Ke Arab, saya sampai di mana? Saya tahu posisi saya. Saya sudah berapa jam? Saya tahu. Berapa jam lagi saya nyampe? Saya tahu. Saya di atas mana sekarang terbang? Itu tahu, ya, dengan melihat di moving target tersebut, ya. Dan apabila ini masih merasa jenuh, kalian bisa melaksanakan in-flight game atau game. Wah, di sini banyak sekali game, ya, bisa dilihat apa aja yang ada di sini, bisa main, ya. Mario Bros juga ada di sini, ya. Jadi banyak sekali main game di sini, ya. Yang ketiga yaitu sistem listrik pesawat terbang. Nah, sistem listrik pesawat terbang itu dibagi beberapa bus di situ, ya. Bus itu adalah tol, ya, tol untuk menyampaikan suatu listrik dari satu tempat ke tempat lain, ya, baik itu DC maupun AC. Tetapi yang jadi masalah di sini bahwa AC yang ada di pesawat terbang itu berbeda dengan AC yang kita gunakan sehari-hari di rumah-rumah itu. Kalau di rumah-rumah itu adalah 50 sampai 50 Hz, tapi di pesawat menggunakan 400 Hz, ya, besar. Sana untuk mengurangi performa dari generator, ya. Nah, ini adalah listrik di pesawat terbang, walaupun di situ juga ada listrik cadangan, yaitu ada baterainya dan ada auxiliary power unit, yaitu APU, itu untuk menstarter pesawat terbang. Yang berikutnya kita lihat juga airborne collision avoidance system. Jadi pesawat itu sebenarnya aman sekali, ya, karena dilengkapi segala peralatan. Nah, pertama adalah TCAS, ya. TCAS ini dia suatu sistem peringatan lalu lintas di udara, jangan sampai terjadi tabrakan, sehingga alat dapat membantu penerbang atau pilot untuk menghindari tabrakan antar pesawat, ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada pesawat mendekati, itu sudah ada warningnya, ada warning. Kalau yang di depan itu lebih tinggi, otomatis dia akan lebih belok ke atas. Yang di depan lebih rendah, dia akan lebih belok ke bawah atau descend dan climbing, ya, sehingga sebenarnya tidak akan terjadi pesawat itu tabrakan apabila peralatan yang ada di avionik itu sebelumnya telah siap untuk digunakan. Yang berikutnya lagi adalah Terrain Awareness and Warning System atau TAW. Nah, TAW ini adalah sangat penting sekali, dia hampir sama dengan Ground Proximity Warning System atau GPWS, di mana dia apabila mendekati gunung, dia akan memberi warning. Apabila mendekati dia obstacle atau bangunan-bangunan, dia akan memberi warning, ya, akan memberi warning supaya dia segera naik ke atas, ya. Begitu juga apabila pesawat itu kecepatannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu juga akan memberi warning, ya, akan memberi warning. Sehingga semua apa yang ada kelainan yang ada di pesawat ini yang tidak sesuai dengan prosedur itu akan mendapat warning dari apa yang disebut dengan airborne collision avoidance system. Begitu juga apabila kita terbang menuju jarak jauh yang dimana terdapat awan-awan yang berbahaya, yaitu awan cumulonimbus. Di situ dilengkapi dengan apa yang disebut airborne weather radar. Jadi bisa melihat apa itu, ya, airborne weather radar itu bisa melihat awan di depannya, apakah intensitas awan itu berbahaya, apakah kecepatannya itu mendekati kita atau menjauhi kita, semuanya adalah didetek dalam airborne weather radar, ya, sehingga sangatlah aman untuk pesawat mulai dari take off sampai landing. Begitu take off dimonitor oleh ATC, landing dimonitor ATC, di atas dilengkapi dengan airborne collision avoidance system. Sedangkan di perjalanan nanti mau take off landing akan kami jelaskan tentang peralatan yang menuntun pesawat untuk take off dan landing. Ya, berikutnya adalah flight control. Nah, flight control dari avionik kita akan mengetahui flight control. Tanpa flight control pesawat tidak akan bisa terbang karena semua akan dikendalikan oleh flight control. Kita ada mengenal elevator, ada di pesawat, aileronnya ada di sayap belakang, rudder ada di ekor.
Jadi pengendalian ini semuanya akan ditarik mulai dari stick, ya, stick yang mengendalikan ini ke bagian-bagian tersebut, stick ke elevator, stick ke aileron, dan juga rudder ini ada pakai pedal yang ada di kaki, ya, pedal rudder. Jadi dikendalikan itu. Tetapi dengan kemajuan teknologi ini akan berkembang. Nanti akan kita lihat bicara berikutnya tentang fly by wire dan autopilot, ya. Fly by wire dan autopilot akan dijelaskan nanti, ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, maka fly by wire ini semua peralatan yang kita lihat di sini, ya, ada kabel-kabel yang terhubung dari kabel terhubung untuk menggerakkan aileron dan airflow, ini akan semuanya akan dirubah, bukan kabel lagi, tapi adalah sinyal dari elektronika, ya, dari elektrik, semua dari elektrik, ya. Jadi sinyal elektrik ini akan menggantikan hidrolik dan mekanik sistem. Dia akan digantikan, termasuk servo kontrol dan aktuator yang ada di pesawat akan digantikan semua dengan komputer, ya, komputer. Begitu juga autopilot, ya, autopilot juga begitu. Jadi autopilot itu membantu untuk mengurangi beban pilot, ya, dengan tujuan akan menambah kewaspadaan seorang pilot saat menerbangkan pesawat. Jadi dia tidak tergantung oleh instrumen, tapi semuanya akan dikendalikan oleh komputer, ya. Pada dasarnya bahwa autopilot diciptakan untuk menjaga ketinggian pesawat atau altitude dan arah pesawat atau heading sampai dia landing dengan selamat. Tentunya dia akan menggunakan indikator-indikator yang digunakan atau joint sensor, ya, baik itu giroskopik maupun kompas, yaitu untuk mengontrol servo-servo supaya pengaturan penerbangan berjalan dengan baik. Yang berikutnya akan kami sampaikan juga tentang flight management system. Flight management system itu ini adalah pengendali dari peralatan-peralatan tadi, ya, dia akan diinput dari flight management system. Ya, berada di sini nih, flight management system ada di sini. Jadi dia adalah instrumen digunakan pilot untuk menginput flight plan, meliputi apakah itu jalur penerbangan pesawat, situasi penerbangan selama ini, cuaca, kecepatan saat take off, cruising, landing, dan informasi lain yang disiapkan sebelum pesawat akan take off. Jadi semua disiapkan mulai dari berangkat sampai turun, termasuk frekuensi-frekuensi baik itu ILS, baik itu ADF, VOR, semuanya disiapkan sebelum dia berangkat. Jadi semuanya di sini, ya. Mana NDB yang akan dilewati, dia masukkan semua di sini, ya, untuk mencari jalan dari pesawat rute mana yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya juga kita lihat di sini ada yang disebut adalah engine fuel monitoring. Nah, engine fuel monitoring ini untuk memonitor segala sistem peringatan yang berkecimpung dengan engine pesawat, ya. Jadi semua instrumen parameter akan ditampilkan di sini. Kelainan atau tidak akan ada di sini. Warning ada di sini. Jadi ada mesinnya baik atau tidak, termasuk fuelnya, bahan bakarnya baik atau tidak, putaran mesin per menitnya, suhunya, aliran bahan bakar, tekanan, hidrolik, listrik, dan sebagainya ada di sini semua, ya. Semuanya ada di sini. Jadi ini disebut adalah Engine Indicating and Crew Alert System atau ECAS. Dan ECAS ini ada di Boeing. Sedangkan di Airbus juga ada macam seperti ini persis. Kita namakan adalah ECAM atau Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Jadi sama fungsinya dan sama indikatornya, tetapi cuma namanya beda karena pesawatnya berbeda. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat ada primary flight display dan navigation display. Nah, inilah yang digunakan oleh pilot untuk memonitor segala peralatan avian tersebut, ya. Jadi digunakan sebagai sumber informasi tentang posisi pesawat terbang setiap saat untuk mengarahkan pesawat ke tujuan yang diinginkan. Nah, sistem navigasi ini antara lain dia akan menentukan jarak, ketinggian, posisi, dan sebagainya, termasuk di dalamnya, dan akan dibagi dua mengenai primary flight display dan navigation display, ada dua, ya. Jadi
Di sini kalau kita lihat ya, di sini adalah ada primary flight display, ini adalah navigation display, ya. Sini juga sama navigation display, primary flight display ada dua. Jadi kalau primary flight display itu untuk informasi atau warning, atau kita bisa melihat tentang attitude, vertical airspeed, ya, autopilot, semuanya ada di sini. Sedangkan untuk navigation display kita khususnya untuk segala navigasi yang kita gunakan, yaitu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, ya, beacon yang ada di sini, ground speed, ya, time to go, ya, ada VOR, DME, ADF, ELS, semuanya ada di sini, ya, itunya. Itu adalah primary flight display dan navigation display. Ya, itulah bentuk dari instrumen yang ada di kokpit pesawat. Berikutnya akan kita lihat ya bahwa semua fungsi dari avionik ini ya sebagian besar dioperasikan di kokpit pesawat terbang. Seperti kita lihat di depan ini adalah kokpit pesawat terbang. Ya, kokpit pesawat terbang berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Akan kita lihat bagaimana perkembangan kokpit pesawat terbang. Dan ini setelah ditemukan sistem digital tahun 1970, ini adalah berkembang sangat pesat tentang perkopitan ini ya. Pada awalnya memang masih menggunakan teknologi konvensional. Yang berikutnya menggunakan teknologi elektrik. Berikutnya glass cockpit. Glass cockpit juga bermacam versi ya, mulai dari LCD, LED sampai ke HUD nanti ya, HUD atau head up display. Ya, mari kita lihat satu persatu. Jadi semua fungsi ini dapat dilihat pada kokpit pesawat terbang. Kita lihat di sini satu persatu. Pertama kita akan lihat teknologi konvensional dulu. Ya, nanti pengembangannya bagaimana. Jadi konvensional itu adalah mulai dari masih analog, mulai ke listrik atau elektrik, mulai glass cockpit ke HUD, ya, ke HUD. Dimana kalau kita lihat di sini, ya kita lihat. Pertama akan kita lihat pada saat mulanya, yaitu teknologi konvensional. Teknologi konvensional adalah masih menggunakan instrumen yang sangat sederhana. Hanya 4 instrumen aja saat itu, yaitu airspeed indicator, aircraft horizontal indicator, altimeter, heading indicator. Jadi hanya 4 ini sudah cukup dulu kalau terbang satu tempat ke tempat lain. Ya. Dan ini yang disebut dengan the classic T configuration. Kenapa classic T configuration? Karena konfigurasinya ini berbentuk T, maka disebut T classic configuration. Ya, T classic configuration. Nah, sebelum elektron control ini dia menggunakan basic T configuration, maka dia akan berkembang lagi. Ya, masih dalam konvensional, akan berkembang lagi. Dari T classic configuration berkembang menjadi apa yang disebut dengan basic SIG configuration, ya, basic SIG configuration. Nah, ini ada contoh masih menggunakan T, ya, jadi ini masih menggunakan T. Jadi kokpit menggunakan T configuration. Yang disebut dengan SIG configuration adalah sebagai berikut. Nah, jadi SIG adalah 6, jadi ada 6, ya, konvensional berubah jadi 6 instrumen, yaitu basic SIG configuration. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kokpit konvensional T klasik ini berkembang menjadi 6 configuration, ya, configuration. Nah, kita juga lihat di sini bahwa ada perubahan-perubahan, ya, ada perubahan-perubahan. Jadi kalau tadi hanya 4, sekarang jadi 6 dengan ditambah 2 instrumen, yaitu ditambah turn koordinator, ya, dan ditambah satu lagi adalah vertical speed indicator. Kalau tadi hanya untuk melihat kecepatan, ketinggian, attitude, dan heading, sekarang bisa melihat bagaimana kalau kita belok, ya, kalau belok bagaimana. Ya, di samping itu kita bisa melihat juga kecepatan ketinggian. Kalau kita naik tanjakan itu tentang kecepatan akan menurunnya sampai di mana bisa dilihat, ya, bisa dilihat di vertical speed indicator. Ya. Nah, itu ya. Jadi juga perkembangan dari sini dari artificial horizon dan directional zero atau heading indicator akan diganti menjadi attitude direction indicator.
ya, dan juga akan diganti dengan ADI, ya, dengan ADI. Jadi berubah, yaitu attitude direction indicator. Nah, inilah ya. Jadi terjadi 6 1 2 3 4 5 6. Ya, jadi 6 ini adalah di pilot dan satu adalah di co-pilot, ada 6 menggunakan electronic instrument system. Nah, dari sini berkembang lagi, ya, berkembang lagi. Karena apa? Perkembangan adalah sangat pesat pada 1977 ya. Kita lihat di sini ya, pada Boeing Classic akan kita lihat ya. Jadi peralatan gyro horizon ini atau attitude horizon atau ADI ini akan berkembang ya, dari attitude indikator menjadi ADI, ya, menjadi ADI. Berada dalam pesawat terbang untuk menginformasikan pilot tentang orientasi pesawat relatif terhadap horizon, ya, terhadap horizon atau edge horizon atau horizon bumi. Dia akan menunjukkan tentang pitch, yaitu posisi menunjuk naik turunnya, ya, juga front and back, dan juga side to side, ya, atau bank atau miring kanan atau miring kiri, ya, sehingga dia merupakan instrumen utama penerbangan dalam kondisi meteorologi instrumen ini. Nah, dari sini kita lihat jenis-jenis ADI-nya. Nah, ini jadi ADI-nya jadi seperti ini, ya. Jadi berkembang jadi jenis ADI atau attitude director indicator, ya, ADI. Nah, dari sini berkembang lagi menjadi EAD, ya, berkembang jadi EAD. Salah mencet. Menjadi EAD, ya, ya, yang di EAD. Ya, dari sini berkembang menjadi EAD, ya, EAD. Kalau di EAD sudah lengkap lagi peralatannya, yang tadinya hanya untuk attitude aja, di sini sudah lengkap. Tidak ada attitude, tapi ada localizer, ada glide slope, ya, untuk ILS, flight director, semuanya sudah masuk di EAD ini. Jadi lebih canggih lagi, ya, lebih canggih lagi. Nah, semuanya masuk di EAD ini. Begitu juga di HSI, begitu juga HSI juga berkembang dari heading indikator menjadi horizontal situation indikator, ya, berkembang dari HSI berkembang menjadi EHSI. Nah, berarti sangat pesat sekali perkembangannya ini, ya, berkembang sangat pesat sekali, ya. Nah, dengan EAD dan EHSI, maka instrumen penerbangan yang lama yang menggunakan gyroscopic, ya, penerbangan instrumen ini akan digantikan dengan apa oleh attitude dan heading reference atau AHRS, dan juga air data komputer atau ADC, ya, atau ADC. Dan komputer ADC ini, ya, dia akan berkembang pesat, karena dia sesuai dengan perkembangan digital yang saya sampaikan tadi. Juga dengan adanya perkembangan HSI ke EHSI dan ADI ke ADI ini akan mengurangi biaya pemeliharaan karena akan lebih mudah dipelihara atau perawatannya. Nah, juga termasuk GPS sudah masuk di dalamnya. Nah, setelah kita mengetahui elektronik ini, kita akan berkembang ke kokpit berikutnya, yaitu yang disebut dengan glass cockpit. Nah, ini adalah bentuk dari glass cockpit, di mana sesuai dengan namanya adalah kokpit kaca, ya, kokpit kaca atau glass cockpit ini, ya. Jadi suatu kokpit di pesawat terbang dengan tampilan atau display atau instrumen yang udah computerized, semuanya udah computerized. Dia menggantikan display yang masih konvensional. Glass cockpit ini adalah kokpit pesawat yang menampilkan instrumen penerbangan digital, ya, dengan sistem digital, ya, dengan digital. Nah, dia ada beberapa versi, yaitu ada versi CRT, ada versi LCD, dan ada versi LED, ya. Jadi tadinya analog, sekarang sudah menggunakan digital. Digital juga udah macam-macam, ya. Yang terakhir ada LED, menggantikan kokpit yang konvensional, ya. Jadi semua instrumen yang lama sudah ditinggalkan, yang konvensional sudah ditinggalkan, sudah menuju ke kokpit digital, ya, kokpit digital. Ini adalah glass cockpit. Sehingga di sini kalau kita lihat bahwa pengoperasiannya dan navigasi pesawat akan lebih simpel, ya, akan lebih simpel, dan memungkinkan pilot untuk bisa fokus melihat apa instrumen yang dilihat, karena instrumennya yang bermacam-macam hanya dimasukkan ke dalam 2 instrumen saja, ya. Dia bisa fokus
Dan ini adalah memang paling relevan. Dengan demikian maka tugas aircrew yang lain, yang tadinya ada aircrew lain bisa dihilangkan, mengurangi beban dari aircrew ya. Masih ada keuntungan yang lain banyak ya, keuntungan kelas COVID ini ya. Bisa mampu memberi informasi dengan mudah, misalnya gitu ya, menyampaikan tampilan yang simple, ya, mengurangi beban pilot tadi, mengurangi bahkan menghilangkan fungsi yang lain, dan juga mempermudah pemeliharaan. Ini fungsi perkembangan teknologi kelas COVID. Ya, ini adalah komponen kelas COVID, ya. Jadi kalau kita lihat ini contoh dari kelas COVID, ya. Jadi seperti ini, jadi sudah indah dilihat di kokpitnya, ini sudah indah dilihat, ya. Dan basic dari komponen kelas kokpit ini adalah EFIS dan ECAS, ya. EFIS adalah Electronic Flight Instrument System, dan ECAS adalah seperti tadi saya sampaikan, Engine, Indicating, and Crew Alert System, ya. Ini. Nah, EFIS ini terdiri dari dua, yaitu Primary Flight Display dan Navigation Display seperti yang ini. Ini primary, ini adalah navigation display, sama pilot dan copilot begitu sama ya. Dia ada di lokasinya, ada di instrumen panel ya, lokasinya ada di instrumen panel sini ya. Nah, sehingga untuk mudah pilot mengendalikan. Juga dia bisa menampilkan juga data-data navigasi DME, VOR, ground speed, ILS dan sebagainya ya. Juga data-data masuk juga altitude, wind speed, aircraft, time kompas dan sebagainya bisa ditampilkan, semuanya ada di sini. Nah, ini adalah bentuk dari kelas kokpit teknologi LCD. Dari LCD berkembang lagi menjadi LED, ya, berkembang lagi menjadi LED. Nah, ini adalah sudah LED, yaitu pada kokpit Airbus A380 rilis 205 ya 2005. Ini sudah kelas kokpit tetapi teknologinya sudah menggunakan LED, ya. LED, jadi sangat enak dilihat dan sangat simpel ya, sangat simpel. Dia adalah teknologi LED. Nah, ini bentuk daripada kokpit tadi, yaitu ada primary flight display dan navigation display, ya, lebih indah dilihatnya, akan lebih indah ya. Walaupun masih ada cadangan-cadangan yang lain masih ada ya. Ini sebagai redundant atau sebagai cadangan apabila terjadi keterbelahan atau untuk mencocokkan yang versi PFD dan ND dengan yang versi yang lama. Tidak dihilangkan tapi tetap ada ya, tetap ada. Nah, ini adalah primary flight display ya. Bisa dilihat ini ada lihat speednya berapa, kompas arah berapa, altitude-nya gimana, ya, altitude-nya gimana, vertical airspeed-nya bisa dilihat. Jadi semuanya sudah, yang beberapa instrumen tadi sudah dirangkum ke dalam satu instrumen yang kita sebut dengan primary flight display dan navigation display. Nah, ini ada navigation display. Dia juga bisa melihat beberapa macam ya, yaitu flight plan, waypoint, pergerakan pesawat dari satu tempat ke tempat lain, di mana letak NDB yang akan kita lewatin, semuanya bisa dilihat di navigation display. Yang berikutnya juga kita lihat di ND, ya. Di sini kita lihat yaitu tentang collision avoidance system. Jadi kalau misalnya ada pesawat di depan, kita tahu, oh pesawat depan arahnya berapa derajat, kecepatannya berapa, menuju kemana kita tahu. Jadi tracknya kita tahu, sehingga kita harus menghindar. Walaupun kita sudah lengkapi dengan peralatan-peralatan tadi untuk menghindar, tapi kita bisa melihat di navigation display ini, ya. Berikutnya bisa kita lihat juga di weather radar. Nah, kalau misalnya ada cuaca jelek, awan yang berbentuk magenta, yaitu agak kemerah-merahan, jangan dilewatin. Ini adalah turbulen atau cumulus nimbus, jangan dilewatin ya. Ini adalah weather system. Ya. Ini adalah bentuk pancaran radar. Ya. Kalau pesawat menuju ke depan, maka bisa dilihat depannya seperti apa, bisa dilihat. Ini adalah weather radar. Nah, itu adalah navigation display. Nah, jadi itu ya untuk kelas kokpit. Nah, perkembangan berikutnya adalah HUD. Ya, kita lihat adalah HUD, yaitu head up display. Nah, seperti kita lihat di kokpit itu, di depannya itu ada seperti spion itu, ya, ada spion itu. Sebenarnya itu bukan spion, tapi adalah untuk head up display, ya, head up display. Ya, ini kita lihat perjelas lagi adalah sebagai berikut, ya, sebagai berikut.
Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebuah head touch display itu adalah, atau disingkat HUD, ya, itu adalah salah satu tampilan transparan. Jadi kalau kita lihat di kokpit itu selalu tunduk ke bawah melihat instrumen, maka di sini buatkan suatu tempat tampilan transparan, ya, yang menyajikan tanpa dia harus melihat instrumen atau tanpa dia harus melihat ke bawah. Jadi dia cukup melihat di tampilannya itu, tidak perlu melihat ke bawah atau ke dashboard, ya, yang biasa mereka kerjakan. Jadi ya, nah, asal usulnya ini seperti informasi kepada kita bahwa dia kalau penerbangan itu dia selalu mendongak naik, selalu melihat ke bawah, ke dashboard dan sebagainya, ini dirasa kurang nyaman, sehingga dia minta untuk adanya suatu peralatan yang hanya melihat fokus ke depan saja, ya, sehingga apa yang disebut HUD terciptalah di situ, ya. Dan perkembangan sekarang juga tidak hanya di pesawat saja, tapi di mobil kedepannya bisa menggunakan HUD ini. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi pilot tidak perlu melihat instrumen yang tadi, PFD dan ND tadi, tapi ada di sini semua, ya, tergantung kita ngesetnya, mau ngeset PFD atau ND, ya, bisa lihat di sini. Mau landing juga melihat landasan dan melihat kecepatannya berapa saya harus landas dan sebagainya. INS, ILS bisa dilihat di sini, ya, bisa lihat di sini, ILS-nya bisa dilihat di sini, ya, nah, bisa dilihat di sini. Jadi saya tepat nggak kira-kira mendarat ini, tidak perlu lihat di bawah sini, tidak perlu lihat di bawah, tapi cukup lihat di sini saja, ya. Lihat di sini maka bisa dilihat, ya, bisa dilihat, ya. Nah, ini akan lebih jelas lagi, ya. Bisa dilihat bahwa kita, nah ini misalnya ini miring, berarti pesawatnya miring, ya, lihat di sini bisa dilihat. Nah, sini juga bisa dilihat arahnya kemana, ketinggian berapa, kecepatan berapa. Ini cukup melihat seperti cermin ini aja, tidak perlu melihat ke bawah atau ke atas. Jadi bisa konsentrasi kita, ya, bisa konsentrasi. Nah, semua peralatan avionik tersebut atau kokpit tersebut, ya, yang untuk meringankan beban pilot agar selamat dan tepat waktu serta aman sampai tujuan, ya, sampai tujuan supaya aman. Nah, peralatan digunakan untuk membantu pilot penerbang itu bisa mengarahkan pesawat saat penerbangan, dan ini banyak sekali jenisnya, ya, banyak sekali jenisnya. Jadi kalau tadi udah kami jelaskan tentang perjalanannya, sekarang kita akan jelaskan salah satu dari fungsi avionik untuk pendaratan pesawat, ya. Ada namanya ADF, yaitu mencari lokasi bandara yang dituju di mana. Dengan saya ngeset ADF maka bisa mencari bandara yang dituju. DME, yaitu saya mencari jarak ke bandara yang dituju, ya. ADF adalah Automatic Direction Finder, DME Distance Measuring Equipment, itu mencari bandara yang dituju. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu saja dari peralatan itu, yaitu tentang instrumen landing system. Instrumen landing system, salah satu peralatan pendaratan pesawat, ya, yaitu sistem pemandu pendaratan pesawat menggunakan instrumen elektronika ke arah runway dengan mendarat tepat atau center line di garis tengah dengan sudut pendaratan yang tepat, karena pesawat mendarat harus dengan 3 derajat. Ya, 3 derajat ini adalah pendaratannya tepat, boleh naik turun, tapi yang diharapkan bisa 3 derajat. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai center line dan juga 3 derajat ini? Ada alatnya, yaitu yang dinamakan adalah ILS. Jadi ILS di ground ILS itu ada komponennya, yaitu ada 3 komponen, ya, yaitu localizer atau panduan untuk horizontal ke kiri kanan, dan closed loop untuk panduan atas bawah, dan maker beacon untuk panduan jarak pesawat terhadap runway. Jadi kalau jarak masih jauh menggunakan tadi adalah menggunakan DME, setelah dekat kita masuki maka menggunakan marker beacon, ya, marker beacon. Nah, kita lihat satu persatu. Gitu. Nah, uniknya untuk localizer ini ada sangat unik karena dia bisa memancarkan 2 modulasi, yaitu 150 dan 90, di mana perpaduan 2 modulasi ini akan membentuk garis geometrik, ya. Perpaduan 2 beam ini membentuk garis geometrik, dan garis geometrik ini ya yang bisa sebagai checkpoint
pendaratan di tengah runway. Jadi kalau pesawat bisa di tengah-tengah beam itu, maka dia akan mendarat di tengah-tengah runway. Nah, di pesawat, dan ini adalah sebagai pemancarnya ada di ground station, ya, sedangkan di pesawat adalah pemancarnya, lokasi realisasi atau pemancarnya di pesawat, di ground, dan penerima adalah di pesawat yang disebut dengan ILS itu. Ya, dia akan memproses semua pemancar yang dari ILS di ground, ya, akan ditampilkan pada indikator di pesawat terbang. Nah, tampilan indikator ini yang berbentuk garis. Kalau kita lihat ini adalah berbentuk garis, indikator ini, ya, berbentuk garis. Jadi, ya, berbentuk garis. Ada garis miring ke kiri, miring ke kanan, lurus, miring ke kiri, miring ke kanan, ya. Dan reference ini digunakan untuk mengarahkan pesawat menuju ke course yang benar atau garis yang benar. Jadi kita harapkan bisa, kalau dia lurus, maka dia akan lurus terhadap runway, ya, lurus terhadap runway. Jadi kalau misalnya dia ada di sebelah kiri dari runway mendaratnya, maka instrumen tadi ada di sebelah kanan. Mengharapkan supaya pilot bisa mengarahkan pesawat ke kiri, ya, sehingga di tengah-tengah landing. Begitu juga dia kalau terlalu kanan, ya, terlalu kanan dia mengarahkan ke kiri, tapi kalau terlalu kiri mengarahkan ke kanan, sehingga supaya bisa di tengah-tengah runway. Jadi di sini berkebalikan. Jadi kalau instrumennya sebelah kanan, berarti pesawatnya ada di sebelah kiri runway. Kalau dia sebelah kiri instrumennya, pesawatnya ada di sebelah kanan runway. Maka ini harus ditaruh di tengah-tengah sini. Nah, seperti bawah ini dia lurus runway, maka dia bisa ada di tengah-tengah runway sini. Ya, tepat di tengah runway. Ini yang diharapkan oleh localizer. Lain dengan itu, ada lagi yang disebut dengan closed loop. Ya, ini saya pindahin dulu supaya kelihatan. Nah, ya, closed loop. Ya, dia juga sama yang memancarkan dua modulasi, ya, dua modulasi. Itu 150 dan 90 Hz. Kalau tadi adalah vertikal, ini modulasinya adalah kalau tadi horizontal, maka di sini adalah vertikal, ya, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Maka garis geometrik tersebut yaitu perpaduan antara 90 dan 150 Hz akan membentuk sudut 3 derajat. Ini yang diinginkan untuk pesawat bisa mendarat 3 derajat tersebut. Ya, kalau sudah mendarat 3 derajat berarti ini adalah sudah smooth, ya. Nah, ini adalah closed loop. Nah, dengan demikian kita akan lihat bagaimana bentuk dari indikatornya. Jadi di sini, ya, jika frekuensi yang diterima pesawat itu adalah dominan ke 150, maka jarum akan bergerak ke atas. Artinya pesawat terlalu rendah, maka harus dinaikkan searah jarum indikator. Begitu juga sebaliknya. Jika frekuensi loop dominan ke 90 Hz, ya, maka jarum akan bergerak ke bawah. Artinya sudut pendarat pesawat terlalu besar atau pesawat terlalu tinggi untuk landing, maka pilot harus menurunkan ketinggian pesawat sampai jarum tepat di tengah. Nah, seperti ini, ya. Jadi seperti ini, dia pesawat terlalu tinggi sehingga harus disesuaikan dengan garis tengah ini. Ya, kalau sini terlalu rendah harus sesuaikan. Nah, kalau dia sudah di tengah-tengah lurus ini, ya, closed loop-nya berarti tepat 3 derajat. Apabila pesawat mempertahankan itu, maka landing dengan baik, ya. Dan juga dari localizer adalah tepat, maka di titik tengah inilah tempat landingnya pesawat. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia di bawah fly down, ya, ini adalah on glide, jadi lurus, ya, lurus dia adalah, maka dia ada lurus. Kalau ini adalah ada terlalu atas, ya, karena yang landing sebenarnya adalah yang ini, yang hijau itu, titik hijau ini, titik hijau itu, ini terlalu atas, maka indikatornya akan ke bawah. Begitu juga yang ini, ya, fly up dia harus naik, ya, naik supaya menuju ke course yang sebenarnya. Nah, ya, jadi yang course sebenarnya dia harus naik, ya, karena ini masih ada di atas, maka harus dia diturunkan. Nah, itu adalah indikatornya. Yang ketiga adalah marker beacon. Marker beacon ada 3, yaitu ada outer, middle, dan inner. Ada tiga indikator.
outer itu berjarak 7 sampai 7 km dari ujung runway. Ya, ujung runway. Ya. Nah, ketinggian pesawat diharapkan adalah 1000 feet atau 300 meter di atas antenanya outer ini. Ya. Maka pilot harus segera mengejas bahwa pesawat akan landing dengan jarak 7 sampai 12 km ini harus sekitar 1000 feet ya di atas antena, dan ini akan diperingatkan oleh outer, ya, akan diperingatkan karena outer memberi dua informasi, yaitu audio dan visual, ya. Itu yang audio berupa identifikasi panjang terputus, yaitu disebut dash tone, ya, dash tone, dan itu udah masukin outer, ya. Secara terus menerus dia akan bunyi selama pesawat berada di atas pancaran outer, dia akan bunyi terus. Ya, begitu juga visual. Visual akan memberi lampu berwarna biru. Jadi ini kita lihat adalah berwarna biru. Jadi ada berkedip biru, berarti saya sudah memasuki outer. Ya, yaitu ilustrasi seperti ini. Dia adalah inner, middle, outer. Nah, ini berwarna biru. Dia berarti sudah jaraknya 7 sampai 12 km dan ketinggian harus sekitar 1000 feet. Ya. Berikutnya kita memasuki adalah yang kedua, yaitu middle marker. Middle marker ini ya tinggal 1 km atau 1,05 km dari ujung runway, ketinggian sekitar 200 feet, ya 200 feet. Jadi udah dekat sekali ya. Nah, pada middle marker ada dua juga. Kalau tadi ada dua informasi, ini juga ada dua. Kalau tadi tone-nya panjang, sekarang ada dotnya ya, jadi dash dot tone di sini ya, secara terus menerus. Begitu juga lampu yang tadinya berwarna biru akan berubah menjadi lama berwarna amber atau coklat ya, amber, dia akan nyala terus. Adanya di sini, maka dia sudah memasuki middle marker ya, memasuki middle marker. Ini harus hati-hati karena di middle marker ini adalah penentuan pesawat bisa landing atau tidak. Ya, menentukan pesawat bisa landing atau tidak. Jadi pesawat akan menerima informasi dan pilot harus sudah mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan apakah saya siap landing atau tidak. Kalau misalnya belum tercapai ketinggian tersebut atau jarum belum menunjuk ke arah cross tadi, maka pilot harus bisa memutuskan saya harus go around atau harus pergi lagi dan mencari titik yang ditentukan tadi. Kalau titik yang ditentukan belum ketemu, jangan coba-coba untuk landing, bisa overshoot atau undershoot. Ya, jadi di middle lah ini penentuan pesawat bisa landing atau tidak. Ya, yang terakhir ada inner. Nah, inner hanya tinggal jarak 400 meter dari ujung runway ya, berwarna putih. Jadi warna putih. Dan juga informasi kedua juga, yaitu dot tone dan lampu berwarna putih akan berkedip. Berarti sudah memasuki inner. Nah, demikian presentasi yang bisa sampaikan ya tentang ILS dan juga pengertian avionik. Nanti tanya jawab bisa lewat moderator, bagaimana caranya bisa disampaikan. Tapi sebelum itu akan saya sampaikan sebuah animasi dari ILS bagaimana pendaratan dari pesawat. Kita akan melihat animasi pendaratan menggunakan ILS ya. Jadi kalau lihat ini ada suatu pesawat akan mendarat menggunakan ILS. Maka ini bentuk animasinya, ada outer, middle, dan inner. Jadi sesuai dengan tadi saya jelaskan, ada putih, orange, dan biru. Jadi pertama akan memasuki warna biru dulu, ya warna biru. Nah kalau kita lihat maka biru, setelah masuk biru maka indikator akan menyala, ya akan menyala sini dan akan bunyi audio juga, audionya ya, bunyi audionya. Nah ini setelah kita masuk biru maka audio akan berbunyi sesuai dengan tadi saya sampaikan tadi ya. Ya, ini sebentar lagi akan memasuki outer ya, dan ini masih di sini dan ini masih tinggi ya, masih rendah di bawah dari garis itu ya, sehingga dia harus diturunkan ya. Nah, ini masuk outer ya. Jadi begitu masuk outer akan ada audio dan ada visual akan nyala. Nah, visualnya dan ada akan menyala ya, menyala. Nah, setelah dia meninggalkan outer dia akan memasuki middle. Di middle juga dia nanti lampu yang tengah ini akan menyala dan audio juga akan bunyi, dan kita akan memperhatikan antara grid slope dan lokalizer nih. Dia harus berimpit nih, harus tegak lurus nih ya, harus tegak lurus nih, harus tegak lurus. Jadi kalau ini masih ke kiri kanan,
Dia akan seperti ini, naik turun seperti ini, maka dia harus bisa memasukkan. Nah, ini masuk ya, ke middle. Nah, terakhir dia memasuki inner. Ya, karena tadi di middle dia udah yakin bisa mendarat dan sudah dapat tengah-tengah, maka dia akan mendarat, ya, mendarat dengan sudut 3 derajat dan tepat di tengah-tengah landasan. Nah, itu ya, tengah-tengah landasan. Ya, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila pertanyaan nanti bisa lewat moderator. Dan akhirul salam kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.